Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat inspiratif, murid-muridku yang baik, dan mahasiswaku yang Mister banggakan, bertemu kembali dengan channel Sir Dedi Official. Kali ini izinkan Mister Dedi kembali memberikan motivasi untuk para sahabat inspiratif yang budiman. Semoga para penonton, sahabat-sahabatku yang baik, murid-muridku, dan mahasiswaku selalu sehat ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mr. Dedi akan memberikan sebuah motivasi dengan judul Bahkan Tuhan Pun Kau Madu. Selain Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, ternyata Allah juga Maha Pecemburu. Allah cemburu ketika hamba-hambanya menduakannya dengan makhluknya. Allah cemburu ketika kecintaan kita kepadanya lebih rendah ketimbang kadar cinta kita kepada selain dirinya. Saya dulu sangat iseng memikirkan hal-hal yang kurang penting, bahkan yang mubazir untuk dipikirkan. Misalnya, saya pernah menghabiskan waktu hanya untuk berandai-andai. Bagaimana kalau ayah dan ibu saya dulunya tidak jadi berjodoh? Bukankah itu berarti saya tidak lahir ke dunia ini? Saya juga sempat mikir, kenapa ya saya menjadi salah satu orang yang ditakdirkan lahir ke dunia ini? Umpama saya tidak lahir, bukankah itu berarti saya tidak akan ada dan tidak akan menjadi salah satu manusia penghuni bumi ini? Jujur, saya sadar betul bahwa memikirkan hal tersebut adalah pekerjaan yang percuma dan buang-buang waktu. Dipikirkan atau tidak, toh saya sudah terlanjur lahir ke dunia ini. Saya tidak mempertanyakan alasan mengapa kita ditakdirkan lahir. Adalah pekerjaan yang sia-sia. Kita tidak berhak mengeluhkan kelahiran, mengeluh atau menyesali sesuatu yang telah terjadi adalah suatu kesia-siaan. Tapi sekali lagi, perenungan mengenai kelahiran ini cukup menarik. Izinkan saya bertanya kepada Anda, umpama dahulu sebelum lahir, Tuhan bertanya kepada Anda, "Wahai fulan, engkau memilih untuk lahir ke dunia ini atau tidak?" Anda akan menjawab apa? Izinkan saya menebak. Orang yang hidupnya kini dipenuhi dengan kenikmatan hidup, saya kira akan memilih untuk dilahirkan. Sedangkan bagi orang yang saat ini hidupnya sedang direndung oleh masalah, demi masalah yang tiada habisnya, saya kira ia akan memilih untuk tidak jadi dilahirkan. Ya. Tapi bagaimanapun, kelahiran kita sudah terjadi. Pertanyaan yang penting adalah, untuk apa saya dilahirkan? Pertanyaannya, mengapa saya lahir? Hanya akan menghasilkan jawaban bias yang tidak memiliki dampak terhadap perbaikan hidup kita ke depan. Tentu sangat berbeda jika yang kita tanyakan adalah, untuk apa saya lahir? Jawaban atas pertanyaan inilah yang nantinya akan mengarahkan
kemana hidup kita berjalan. Untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa Tuhan menciptakan kita ke dunia ini? Bagi seorang ateis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, saya yakin kerepotan dalam menjawab pertanyaan ini. Mereka menganggap hidup tak lain adalah proses alamiah yang tidak disengaja. Kelahiran maupun kematian adalah proses hidup yang silih berganti tanpa ada satupun zat yang mengatur dan mengendalikannya. Alam berjalan dan berproses dengan sendirinya. Bagi mereka, hidup dan mati tidak memiliki maksud dan tujuan apapun selain pergiliran yang terjadi pada materi penyusun semesta. Oleh sebab itu, mengapa banyak tentara komunis pada Perang Dunia Kedua dengan pesimis mengungkapkan keluhannya, bagi kami tak ada bedanya mati di medan perang atau di atas ranjang. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengimani adanya hari pembalasan. Sehingga dalam pemahaman mereka, kematian adalah titik di mana diri mereka musnah dari alam semesta. Mereka berpikir kematian adalah batas antara ada dan tiadanya diri mereka. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 35. Taulah kita bahwa mereka berpikir demikian karena ketidakpercayaan pada hari kemudian atau hari pembalasan. Bagi mereka, kehidupan setelah mati adalah hayal belaka. Azab kubur hanya berita bohong. Kehidupan akhirat hanya tipuan. Surga dan neraka hanyalah mimpi kosong. Sebab itulah mengapa mereka sampai berkata, bagi kami tak ada bedanya mati dalam keadaan apapun. Mereka tidak percaya bahwa apapun dikerjakan di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan setelah kematian tiba. Lalu apakah makna kelahiran bagi seorang muslim? Allah memberi informasi yang begitu gamblang. Untuk apa manusia diadakan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa? Informasi itu tersurah dalam kitab sucinya, ke dalam kitab sucinya atau kalam sucinya di surat Az-Zariyat, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Surat Az-Zariyat. Untuk beribadahlah kita diciptakan oleh Allah. Alam adalah pentas raksasa, tempat di mana jin dan manusia membuktikan penghambaannya kepada Allah. Penciptaan manusia tidak sama dengan penciptaan malaikat, batu, air, bumi, satelit, gunung, dan semua makhluk Allah yang lain. Manusia diciptakan dengan disertai amanah. Amanah yang akan ia pertanggungjawabkan kelak di padang mahsyar. Sedangkan malaikat, bumi, matahari, air, udara, surga, neraka diciptakan bebas dari amanah dan tanggung jawab. Mereka bebas dari hari pembalasan. Sedangkan manusia sejak dicipta pertama kali telah dengan gagah menyambut tawaran Allah untuk memegang amanah di muka bumi ini. Manusia dengan pede menerima tantangan dari Allah. Siapa yang berani menerima amanah berat ini, manusia menyambutnya dengan berani. Amanah itu adalah khalifah fil ardi, menjadi pemakmur bumi. Inilah makna kelahiran kita sebagai manusia. Kita diciptakan untuk ibadah. Kita dilahirkan untuk menjadi khalifah. Tugas kita di dunia ini adalah menghambakan diri kepada pencipta dengan cara menaati segala perintahnya, dengan menjauhi segala larangannya, mengelola alam dan memanfaatkannya sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Bahkan Tuhan pun kaum madu. Cemburu memang menjadi bumbu sedap
dalam romantisme cinta. Cemburu tak bisa dipersalahkan karena ia adalah naluri yang wajar dan halal selama tidak berlebihan. Bahkan dalam sejarah, Aisyah pernah memecah nampan yang berisi makanan yang sedang disajikan kepada para tamu Rasulullah. Aisyah spontan membanting nampan depan Rasul dan para sahabatnya. Apa sebabnya? Hanya karena makanan yang disajikan kepada para tamu itu adalah masakan oleh istri Rasulullah yang lain. Apa reaksi Rasul? Ini yang sungguh elegan. Rasulullah hanya berkata kepada para sahabatnya, "Ibu kalian sedang cemburu." Selesai masalah. Kecemburuan Aisyah mungkin hanya akan menyebabkan nampan pecah. Lalu bayangkan bagaimana jika pencipta dunia ini cemburu. Loh, apakah Tuhan bisa cemburu? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih pecemburu daripada Allah. Karena itulah dia mengharamkan berbagai kejian yang tampak ataupun yang tersembunyi. Begitulah, selain Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, ternyata Allah juga Maha Pecemburu. Allah cemburu ketika hambanya menduakannya dengan makhluknya. Allah cemburu ketika kecintaan kita kepadanya lebih rendah ketimbang kadar cinta kepada selainnya. Allah sangat sayang kepada makhluknya. Beragam nikmat telah Dia berikan kepada kita. Berbagai kebutuhan kita penuhi, bahkan tanpa perlu kita minta. Oksigen bebas kita hirup, cahaya matahari bebas kita nikmati, organ tubuh gratis kita gunakan. Lalu masihkah kita duakan zat yang sudah memberi apapun kebutuhan kita itu? Jangan sampai kita mencintai segala sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Itulah makna tertinggi dari kalimat syahadat yang tiap sholat kita lantunkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada zat yang patut diagungkan, dicintai, dipatuhi, ditakuti selain Allah. Tapi sayang, syahadat kita tak lebih dari ucapan lisan yang sama sekali tak memiliki makna dalam perilaku kita sehari-hari. Kita begitu fasih bersyahadat, tapi tak jarang kita lebih mencintai harta dan tahta, meskipun mengabaikan ketaatan kepada Allah. Kita lebih sering atau lebih takut dimarahi atasan ketimbang ketaatan kita kepada Allah. Kita lebih takut dimarahi atas ketimbang dimarahi Allah. Ya, Tuhan seringkali kita madu dengan kenikmatan dunia yang sungguh amat sesaat. Tuhan seringkali kita nomor duakan. Padahal tak ada satupun zat di alam ini yang bisa memberi kehidupan kepada kita selain Allah. Mulai kini, mari kita jadikan Allah sebagai cinta ulama kita. Jadikan Allah sebagai cinta utama kita. Dialah yang maha sempurna. Dialah zat yang jauh dari kelemahan dan kekurangan. Hanya Dialah yang patut untuk kita cinta. Sahabat inspiratif, semoga motivasi dan pesan-pesan disampaikan pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu mengutamakan Allah nomor satu. Jangan kita punya kalimat, bahkan Tuhan pun kau madu. Itu adalah sebuah kalimat yang harus kita hindari. Karena kita adalah makhluk Allah yang selalu mencintainya dengan luar biasa. Jikalau kita tidak mampu melukiskan, tidak mampu jadi pensil untuk melukiskan kebahagiaan orang lain, maka jelas seperti penghapus yang bisa menghapus luka dan penderitaan orang lain. Jikalau kita tidak mampu menjadi atau menggunakan tangan kita atau tenaga kita atau finansial kita untuk membantu orang lain, maka gunakan lisan kita untuk mendoakan orang lain. Karena sebetulnya doa yang kita panjatkan kepada orang lain yang baik itu akan kembali kepada kita juga. Jikalau tangan kita pendek untuk membantu orang lain, maka panjangkan mulut kita untuk bisa mendoakan orang lain. Dan semoga apa yang kita doakan yang baik itu akan kembali kepada kita. Dan kita menjadi pribadi yang baik
dan bijaksana. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.